La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kapankah manusia itu benar-benar bersyukur? Apakah ketika dia terbebaskan dari musibah baru dia benar-benar bersyukur? Ingatkah kita ketika pesawat jatuh di India pada tanggal 12 Juni 2025, seorang bernama Viswas Kumar Ramesh, ia selamat dari jatuhnya pesawat dari 200-an orang yang meninggal, 241 orang meninggal, hanya dia sendiri yang lolos. Apakah itu namanya beruntung? Apakah waktu itu saja dia hanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala jika dia Islam? Ataukah kita pernah melihat atau pernah terjadi pada diri kita sendiri saat kita menaiki sebuah mobil dan mobil itu terbalik dan kita selamat dari kecelakaan tersebut? Tentu saat itulah merasa kita bersyukur atas keselamatan kita. Apakah ini juga suatu keajaiban? Benar sekali. Atau ada orang yang sudah menikah 10 tahun, menikah 20 tahun, tapi belum dikaruniai seorang anak. Dan di usianya yang 21 tahun pernikahannya, akhirnya dia hamil dan bisa memiliki anak. Di sanalah dia menjadi orang yang paling bahagia dan paling bersyukur. Ini tentu dikatakan namanya sebuah keajaiban. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita tidak perlu jatuh dari pesawat baru kita merasa ajaib dan kita bersyukur. Tidak perlu kita terbalik dari sebuah mobil, lolos dari maut, baru kita merasa itu ajaib dan kita bersyukur. Karena sesungguhnya kita sehat, tidak jatuh dari pesawat, adalah satu keajaiban yang harus kita syukuri. Kita bernapas saat ini dengan mudah, ini adalah ajaib. Kita bisa berkedip mata tanpa mata yang sakit, yang terluka, adalah keajaiban. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu juga kita yang punya anak saat ini, tanpa menunggu bertahun-tahun lamanya, itulah keajaiban. Kita bisa hadir ke masjid ini adalah suatu keajaiban yang harus kita syukuri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa, "Ya Allah, aku melihat dalam kitab Taurat ada umat yang memiliki keutamaan besar. Mereka berpuasa 1 bulan penuh mendapat pahala yang luar biasa. Jadikanlah ia itu umatku," kata Nabi Musa. Maka Allah menjawab, itu adalah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, bukan buat umat Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi tentang umat manusia yang dosanya mudah sekali diampuni. Maka Allah pun menjawab, itu untuk umatnya Nabi Muhammad, karena mereka memiliki 1 bulan yang namanya bulan suci Ramadan. Maka betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kembali khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan takwa kita. Takwa artinya takut. Dalam medis, takut itu artinya sebuah penyakit psikologis. Namun takut dalam takwa kita adalah, orang yang beriman adalah karena kita takut hujan, maka kita bersedia pakai payung.
Kita takut tangan kita terluka, kita pakai sarung tangan. Maka ketika kita takut kepada Allah, takut pada nerakanya, maka kita perbanyak amal ibadah sebagai bekal akhirat kita. Salah satunya adalah apa yang Allah wajibkan kepada kita pada hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kalian bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita perhatikan sejarah Ramadan. Puasa Ramadan pertama kali dilakukan Nabi Muhammad pada tahun kedua Hijriah di Madinah, bukan di Mekah. Di awal perintahnya itu pada tanggal sekitar 26 Sya'ban. 4 hari mau Ramadan baru turun perintah untuk berpuasa Ramadan. Jadi Nabi tidak ada persiapan, sehingga yang bertani tetap bertani, yang berdagang tetap berdagang, dan ibadah Ramadan hanyalah menjadi ibadah tambahan pada waktu itu. Namun di tahun kedua Ramadan barulah Nabi memperjelas syariatnya terkait doanya, terkait buka puasa dan sahurnya, terkait ibadah malamnya dan lain sebagainya, atau dikenal dengan nama Tarhib Ramadan atau persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Maka sehingga para sahabat bertahun-tahun berikutnya mereka semua 6 bulan mau Ramadan sudah bersiap-siap. Mereka berdoa agar dipanjangkan umurnya ketemu bulan Ramadan. Dan ketika selesai bulan Ramadan, mereka kembali berdoa selama 6 bulan. Apa yang mereka minta? Mereka minta kepada Allah agar amalan Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada sahabat zaman dulu 12 bulan adalah diisi hanya untuk Ramadan. Jadi jika perusahaan ini merubah jam kerja kita, merubah jam kerja Ramadan adalah salah satu bentuk memuliakan Ramadan. Dengan harapan, dengan Ramadan ini tempat memanen amal kita, bukan tempat memanen materi dunia. Begitu juga dengan sholat tarawih. Nabi hanya mencontohkan tarawih itu di 3 malam pertama Ramadan. Di malam keempatnya, Nabi tidak muncul lagi di masjid. Hanya sholat sendiri di rumahnya. Karena apa? Karena Nabi khawatir jika diteruskan akan bisa menjadi kewajiban bagi umatnya. Dan pada waktu itu Masjid Nabawi masih dalam keadaan gelap gulita. Jadi jamaahnya yang ingin sholat malam membawa penerangan sendiri-sendiri. Kemudian di Khalifah Abu Bakar hanya memimpin 2 tahun, tapi fokus hanya pada orang-orang yang murtad, yang keluar dari ajaran Islam. Dan sampailah pada Khalifah Umar bin Khattab mengambil kebijakan dari dana amal untuk menerangi Masjid Nabawi Madinah, menyatukan orang yang tarawih yang sendiri-sendiri, kemudian menjadi berjamaah. Disitulah ketika Ali bin Abi Thalib melihat Masjid Nabawi terang menderang, dia berkata semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburnya Umar bin Khattab. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita tengok jauh ke belakang kembali lagi, ada sebuah keberuntungan luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup di zaman para sahabat, para nabi dan rasul. Bayangkan menjadi salah satu umatnya Nabi Musa yang berdiri di tepi Laut Merah, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana air yang begitu dalam, laut yang begitu luas terbelah 2, dan memberi jalan mereka melihatnya langsung. Tentu keimanan mereka seketika menjadi penuh atas keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa, karena hal tersebut tak mungkin dilakukan oleh manusia. Begitu pula saat Nabi Ibrahim selama berhari-hari dibakar di tengah-tengah kobaran api yang sangat besar, hingga tak ada seorang pun yang berani mendekat. Namun setelah api itu padam, beliau tak terluka sama sekali. Bahkan pakaian di tubuhnya tak terbakar satu helai benang pun. Pastilah mereka yang menyaksikannya sendiri akan yakin dengan sebenar-benarnya bahwa Tuhan itu ada. Karena manusia tak mungkin sanggup melakukan hal seperti itu. Betapa beruntungnya mereka bisa melihat kebesaran Allah secara nyata di depan matanya. Apakah kita yang hidup pada zaman saat ini, yang jauh dari zaman Nabi dan Rasul, masih bisa menyaksikan sesuatu hal yang akal pun tak sanggup menjelaskan seperti itu? Allah Maha Pemurah. Dengan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk melihat kebesaran Allah di depan mata kita. Hal itu terjadi saat ini di bulan Ramadan. Coba kita perhatikan sekitar kita. Seorang teman yang biasanya susah sekali bangun, tiba-tiba bangun dari tidurnya jam 3, jam 4 pagi untuk sahur dan sholat berjamaah. Tanpa alarm, tanpa drama,
Siapa yang menggerakkan hatinya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Atau lihat di masjid di sekitar kita, di hari-hari biasa salat Isya mungkin hanya terisi 2-3 baris, tapi begitu Ramadan saat itu memanjang sampai ke teras, bahkan ke halaman. Orang-orang yang wajahnya jarang kita lihat di masjid tiba-tiba hadir dengan khusyuk, bahkan menangis dalam doanya. Perhatikan juga mereka yang biasanya hari-hari jari-jarinya sibuk menggulirkan layar handphonenya. Di bulan Ramadan mereka jari yang sama membuka mushaf, membuka Al-Quran, membaca ayat demi ayat, bahkan menargetkan untuk khatam sesuatu yang sebulan sebelumnya belum terasa mustahil, tiba-tiba menjadi rutinitas harian. Yang biasanya menikmati makan siang dengan lahap, tapi hari ini mereka tenang saja tanpa hidangan. Apakah itu kalau bukan suatu mukjizat atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun Ramadan, di bulan Ramadan. Jemaah Jumat rahimakumullah. Apakah kita pernah menemukan orang yang berkata atau diri kita sendiri yang sempat terucap dalam hatinya perkataan yang seperti ini? Saya tidak rajin sholat saya bolong-bolong, tapi rezeki saya bagus saja. Saya tidak puasa, tapi hidup saya lancar-lancar saja. Saya tidak sedekah, tapi karir saya naik dengan mudah. Saya tidak ibadah spesial, tapi keluarga saya, harta saya bagus-bagus saja. Adakah kita pernah mendengar ucapan seperti itu? Maka jawabannya adalah belum sampai pada iman tertentu. Mari kita perhatikan, mari kita ingat kembali sosok ayah kita, bapak kita. Saat kita waktu kecil dulu, ketika kita berbuat salah, maka ayah kita akan membentak kita. Apakah sedih rasanya? Sedih. Yang lebih parah lagi adalah ketika ayah kita membentak dan memarahi kita, tentu kita sakit hati perasaan kita. Ada yang lebih parah lagi, yaitu yang lebih bahaya ketika ayah kita sudah memakai tangannya, memukul kita bahkan dengan tangannya dan benda keras. Itu bukan sakit hati lagi, tetapi juga badan kita pun ikut sakit. Tapi jangan dendam kepada ayah kita. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan ayah kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ketahuilah ada yang lebih parah dari itu. Yang bikin lebih miris lagi adalah jika ketika ayah kita sudah tidak menganggap kita lagi. Mau sekolah terserah, mau makan terserah, mau pulang atau enggak pulang terserah, ayah sudah enggak peduli. Tentu ini sangat memukul fisik dan mentalnya. Itu sudah sangat sakit sekali. Tapi ketahuilah, dari 4 hal tadi, masih ada satu hal lagi yang lebih menyakitkan, yaitu ketika ayah kita tidak mengajak kita, padahal yang lain diajaknya. Ketika ingin bertemu orang penting atau keluarga jauh, kita nggak diajak. Sedangkan saudara yang lain itu diajak. Ketika ingin pergi liburan, pergi makan-makan enak, pergi bermain, saudara diajak, tapi kita tidak diajak. Itulah yang paling menyedihkan. Dibentak, dimarahin, dipukul, dicuekin, sudah menguras hati. Gimana jika tidak sampai diajaknya? Begitu juga dengan agama kita Islam. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya. Ketika pemimpin perusahaan kita tidak mengajak kita untuk sadar akan keselamatan, maka eksiden akan terus terjadi. Ketika sahabat kita tidak mengajak kita untuk berkumpul, maka kesepian adalah derita bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mengajak hambanya untuk masuk ke dalam surga, lantas siapakah yang masih mampu memberikan hidayah? Maka beruntunglah orang yang sholatnya bagus, walaupun harta dunianya segitu-gitu saja, sesungguhnya Allah mengajaknya masuk ke dalam surga. Berkali-kali Allah panggil hayyalas shalah, hayyal falah. Untuk apa? Mengajak kita untuk sholat berjamaah. Beruntunglah orang yang mampu dan mau berpuasa, walaupun lapar dahaga menahan nafsunya. Sungguh dialah orang yang beriman, yang terpilih diajak Allah Subhanahu wa taala untuk masuk golongan orang yang bertakwa dan balasannya adalah surga. Beruntunglah orang yang rajin sedekah, infak, zakat, wakaf, bantu korban bencana, bantu sumbangan pesantren, memberi makan orang yang buka puasa. Walaupun di antara mereka ada aja orang yang rezekinya terus naik, padahal mereka tak pernah sedekah. Maka mereka tidak diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengeluarkan harta, uang kita adalah orang yang diajak Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam kebaikan dan ujungnya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang saat ini puasa, salat, infak, baca Quran adalah orang yang diajak Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Dan puncaknya dari puasa adalah mendapatkan ampunan dari Allah
sebagaimana dalam firman-Nya, adalahum maghfiratan wa ajran azima. Allah memberikan pahala, memberikan ampunan bagi orang yang berpuasa. Jadi ketika manusia sudah terbebas dari dosa, diampuni dosanya, maka langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa dicuci dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, kekuatan untuk menjalankan kewajiban dan sunnah Ramadan, dan diberikan umur yang panjang sampai akhir Ramadan dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.